Beragam warna muncul sebagai aura dan memasuki mata Klein. Ia memeriksa kondisi Tuan Dewyville secara santai. Dia sangat sehat, hampir tidak ada masalah tersembunyi. Tapi kondisi emosionalnya buruk. Di balik sikap datarnya ada kelemahan. Keadaan mentalnya rapuh ya. Sulit tidur dengan nyenyak. Tapi aura ungu di kepalanya terlihat baik-baik saja. Gumam Klein dalam hati saat Sir Dewyville berjalan meninggalkan perpustakaan. Klein menarik pandangannya, mencubit keningnya, dan menghela nafas dalam hati. Menjadi Taipan ternyata tidak mudah. Dia tidak terlalu memikirkan hal itu dan kembali fokus pada jurnal-jurnal di hadapannya. Setelah membaca semuanya, Klein tidak menemukan banyak petunjuk. Tapi ia memastikan beberapa hal. Pertama, ada sebuah kerajaan kuno di pegunungan Hornasis dan sekitarnya yang telah berdiri setidaknya 1.500 tahun lalu. Kedua, gaya arsitekturnya megah dan mereka meninggalkan banyak mural yang menunjukkan kepercayaan bahwa Evernight melindungi orang-orang terkasih yang telah tiada. Ketiga, di reruntuhan banyak simbol yang merepresentasikan Evernight tapi berbeda dengan lambang suci yang dikenal. Kalaupun aku punya kesempatan, tidak. Bahkan kalau aku punya kesempatan, aku tidak akan pernah pergi ke sana. Gumam Klein sambil menggeretakkan gigi. Ia bersumpah tak menantang maut. Setelah merapikan jurnal dan mengembalikannya ke tempat semula, ia memakai topi, mengambil tongkat, dan meninggalkan perpustakaan Dewyville. Divination Club. Bogda mendekati resepsionis wanita cantik dan berkata, "Saya ingin melakukan ramalan." Angelica tersenyum ramah. Anda punya peramal favorit? Atau ingin melihat panduan dan memilih sendiri yang paling cocok? Bogda memegangi sisi perutnya dan menahan napas. Saya ingin diramal oleh Tuan Klein Moretti. Tapi Tuan Moretti tidak ada hari ini, jawab Angelica ragu. Bogda diam sejenak, berjalan mondar-mandir lalu bertanya, kapan beliau biasanya datang? Tidak ada yang tahu pasti, tapi biasanya ia datang Senin siang. Baiklah. Bogda mengangguk, kecewa. Angelica mencoba mencegahnya pergi. Anda bisa memilih peramal lain, seperti Tuan Hannes Vincent yang terkenal di Tingen. Bogda berpikir sejenak. Tidak, saya hanya percaya pada Tuan Moretti. Bolehkah saya menunggu di sini? Mungkin dia datang setelah menyelesaikan urusannya? Tentu saja. Angelica tetap tersenyum ramah. Bogda duduk di sofa, terlihat tidak sabar, sambil sesekali memegang tongkat dan memandang keluar. Waktu berlalu. Saat ia mulai ragu untuk tetap menunggu, Angelica tiba-tiba berseru, "Selamat siang, Tuan Moretti." Klein melihat Angelica yang sudah familiar dan nyaris bertanya, kenapa dia selalu di sana. Tapi ia sadar sebagai seer, itu pertanyaan yang tidak pantas. Maka ia pun menyesuaikan sikap seperti peramal gadungan. Sungguh luar biasa takdir mempertemukan kita lagi, Nona Angelica. Tapi ia langsung ragu. Apakah itu terdengar seperti aku menggoda dia? Akhirnya ia hanya tersenyum. Selamat siang, Nona Angelica. Ada tamu yang ingin diramal oleh Anda, kata Angelica sambil menunjuk Bogda. Klein terkejut. Ada yang benar-benar memintanya? Ia pun membuka topi, mencubit glabella antara alis 2 kali sebagai kebiasaan. Selamat siang, Tuan, ucapnya terhenti. Dengan spirit vision, ia melihat bahwa hati Bogda tampak redup, nyaris hitam, membuat aura tubuhnya tak seimbang. Tuan, Anda sebaiknya menemui dokter, bukan peramal, ucap Klein serius. Bogda terdiam, lalu terlihat terkejut senang. Luar biasa, Anda tidak berbohong padaku. Saya sudah menemui dokter, bahkan akan dioperasi, tapi saya takut. Saya ingin mengetahui hasilnya. Klein menyadari resiko operasi di masa itu tinggi, tapi ia menerima permintaan Bogda. Biayanya 8 pence, tidak masalah? Hanya 8 pence? Bogda terkejut. Klein dalam hati mengejek. Belum pernah dengar strategi untung kecil volume besar ya? Lalu ia menjawab dengan tenang. Mendapatkan wahyu dari yang ilahi dan melihat nasib saja sudah cukup. Kita harus rendah hati dan menahan keserakahan. Hanya dengan begitu, kita terus diberkahi.
Anda benar-benar siar sejati. Bogda membungkuk, tulus. Spiritualitas Klein jadi tenang. Prinsip yang ia ucapkan tadi bahkan memberinya pemahaman baru. Klein bertanya ke Angelica, "Apakah Topaz tersedia?" Angelica mengangguk. Mereka masuk ruang ramalan dan Klein mengunci pintu. "Kita pakai kartu tarot bagaimana?" Bogda menyerahkan pada Klein. Klein pun menyusun kartu dalam formasi kas intis, lalu langsung membalik kartu hasil akhir saja. Wheel of Fortune terbalik. Hasilnya buruk. Wajah Bogda langsung pucat. Apakah tidak ada harapan? Klein mencoba metode lain. Ramalan mimpi. Ia minta Bogda meninggalkan cincin dan menuliskan tanggal lahir, lalu keluar. Dalam mimpinya, ia melihat Bogda keluar dari ruang operasi dengan tubuh tertutup kain putih. Ia meninggal. Klein terbangun dengan dahi berkerut. Sangat mungkin operasi berujung kematian. Haruskah aku coba sihir pemulihan? Tapi butuh izin kapten dan bisa membongkar identitasku sebagai Beyonder. Lalu ia ingat sesuatu. Penyakit paru-paru Tuan Glasis disembuhkan oleh apoteker yang disebut Lawson. Toko herbal Lawson, 18 Flat Street. Ia melakukan dosing, memastikan itu ide yang baik, lalu keluar ruangan dan berkata, "Saya menemukan harapan untuk Anda. Benarkah? Harapan Anda ada di Eastborough, di Flat Street. Nama yang berkaitan Lawson. Jika tak menemukannya, datang lagi hari Senin pukul 4. Bogda sangat senang. Ia membayar 8 pence pas, tanpa tip. Klein pura-pura menerima komisi dan memberi tip ke Angelica seperti biasa. Eastborough, Flat Street. Bogda mondar-mandir sampai livernya sakit. Akhirnya ia menemukan satu toko dengan nama Lawson. Lawson's Folk Herb Store, nomor 18. Ia masuk, mencium aroma herbal dan melihat pemilik toko berpakaian seperti dukun desa. "Apakah Anda punya obat untuk penyakit saya?" Pemilik toko menjawab, "Penyakit liver Anda parah, tapi semuanya tergantung apakah Anda punya uang." Bogda terkesan karena si pemilik bisa langsung tahu. "Berapa harga obatnya?" 10 pound. Rebus ramuan ini dengan air. Tambahkan 10 tetes darah ayam jantan segar. Minum segera. 3 kali rebus, sembuh. Ia membuka kertas ramuan dan memasukkan berbagai bahan aneh. Bogda ragu. "Itu saja?" Pemilik itu tersenyum licik. "Mau yang lain? Kalau begitu saya punya satu lagi. Untuk memuaskan istri Anda." Ia mengeluarkan paket hitam dan berbisik, "Ini bubuk mumi. Banyak bangsawan memakainya di teh atau sup mereka." Bogda merasa jijik. "Tapi aku percaya Tuan Moretti." Ia pun menyerahkan 2 lembar uang terakhirnya.